Nah, selanjutnya ya, setelah dua tawarik itu urutannya apa? Ezra, betul? Ya, masih sama dengan kitab suci Katolik ya. Jadi Ezra, ya jelas di situ. EZR, ya, 3 huruf pertamanya. Walaupun Ezra itu hanya 4 huruf, karena singkatan itu hanya 3 huruf paling banyak. Ingat singkatan itu ya ada yang memang unik, kayak ulangan tuh hanya 2 huruf, ya kan? Im tuh ndak ima dia, ya kan? Kemudian yang lain itu kan 3 huruf semuanya ditambah dengan angka. Berikutnya Nehemia, itu disingkat dengan Neh. Nah, di sini udah mulai berbeda. Kalau di situ dia tidak ada Tobit Yuditnya, betul? Dia langsung Ester di situ. Kalau kitab suci Katolik itu setelah Nehemia itu Tobit urutannya ya. Jelas ya? Kalau di Alkitab bersama itu antara Katolik dan Protestan itu tidak ada Tobit setelah itu, langsung ke Ester dia lompat. Jelas ya? Nah, jadi kalau Tobit itu disingkat Tob, Yudit itu disingkat Yudit disingkat? Enggak. Coba lihat di situ, YDT, betul enggak? Kalau di Alkitab itu apa? Lihat di anunya, singkatan-singkatan bagian depan yang di heterokanonika. Oh, enggak ada, sorry ya, memang enggak ada. Oh ya, enggak ada di situ. Ada enggak yang di sana? Enggak ada. Enggak. Yang punya, oh, enggak ada. Enggak ada di heterokanonikanya. Ada. Pasti ada. Nah, coba. Nah, coba lihat di situ. Pegang dulu. Yudit di heterokanonika. Yudit, ya. Ada? YDT. Betul singkatannya? Di heterokanonika paling di tengah-tengah dia. YDT atau betul enggak YDT deh? Dia YDT kan? Ya, singkatannya YDT. Tidak YUD kan? Nah. Baru di situ Ester. Ester singkatannya apa? EST. Nah, selanjutnya di kitab suci Katolik itu dia langsung ke 1 Makabe dan 2 Makabe, 1 Mak dan 2 Mak. Di situ enggak ya? Dia langsung lompat ke Ayub, betul? Enggak, lihat di itu, lihat di daftar isinya. Setelah Ester itu Ayub. Ya kan? Nah, Ayub itu disingkatnya AYB, bukan Ayu. Ya, AYB. Dah jelas ya? Enggak semua itu menggunakan 3 huruf depan. Ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang kombinasi kayak YDT tadi itu Yudit, AYB Ayub. Ya. Berikutnya setelah Ayub itu Mazmur. Itu Mas, MAZ. Betul ya? Bukan MJM. Jangan tertipu. Jadi kalau kalian menulisnya nanti MJM bukan MAZ. Jadi singkatannya juga kita harus bisa hafalkan. Berikutnya Amsal. Nah, Amsal AMS ya. Kemudian pengkhotbah. Nah, pengkhotbah itu bukan pen tapi PKH. Jadi tahu ya? PKH 3.21. Jadi pengkhotbah bab 3 ayat 1. Nah. Ya, belajar pelan-pelan lah ya. Jadi nanti kalau kalian menjadi lektor kan udah paham tuh. Ya. Berikutnya Kidung Agung. Kidung Agung itu disingkat dengan KID. Lalu kebijaksanaan itu ndak ada, di situ ndak ada. Ini kebijaksanaan Salomo itu ndak ada di situ karena dia masuk di heterokanonika. Kemudian Sirak.
Nggak ada juga. Di situ ada kan? Sir dia singkatannya. Betul? Sir. Sir. Sir ya. Kalau kebijaksanaan tadi kep kan? Nah. Berikutnya adalah kalau di Alkitab yang bersama itu Yesaya, yes singkatannya. Betul? Yeremia, yer. Enak yang sini. Udah? Ratapan, rat. Nah, lanjut kalau di kitab suci Katolik kebaruk dia, tapi baruk dalam Alkitab bersama itu dia masuk Deuterokanonica. Bar. Betul, bar? Bar ya. Ya. Berikutnya lanjut, lompat dia ke Yehezkiel kalau di situ langsung. Betul Yehezkiel? Oke. Jadi jangan lagi oh jangan Yesaya, bukan Yehezkiel. Kalau Yesaya yes. Yeremia. Ya. Jadi banyak tuh jangan-jangan Yesaya, bukan Yehezkiel. Ya. Berikutnya Daniel, apa? Dan. Hosea, Hos. Yoel, Yel. Amos, Am. Obaja, Obe. Yunus, Yun. Mika, Mi. Nahum, Nah. Habakuk, Hab. Jepanya, Zeb. Hagai, Hak. Zakaria, Za. Ya kan? Maleaki, Mal. Nah, itu. Jadi kalau kitab suci Katolik itu dia tidak memisahkan antara Deuterokanonica, tetapi kitab suci bersama Deuterokanonica yang dipakai oleh Katolik dan Protestan itu ya, Deuterokanonikanya kitab bersama dipisah. Kalau kitab suci Katolik langsung ya. Jadi ada 46 kitab ya, dari kitab Kejadian, kitab pertama dan kitab ke-46 Maleaki ya. Maleaki ya. Nah, kalau di situ kitab pertama di Perjanjian Lama itu adalah kitab Kejadian. Betul ya? Tapi kitab yang ke berapa? Kalau dia 66 berarti 27 kurang 33 kurang berarti kitab ke berapa dia? Kalau ini kan kitab ke-46 Maleaki kalau kitab Katolik. Kalau kitab yang agama Protestan jadi kitab ke berapa dia? Dikurang 7. Jadi 46 kurang 7 kitab ke berapa? 9. Paham ya? Jadi 7 kitab dengan 2 tambahan ya. Kitab Ester dan Daniel itu tidak dianggap kitab suci oleh gereja Kristen Protestan atau denominasi yang reformasi ya. Paham ya? Jadi kalau kalian yang bilang itu kitab suci pun dia tidak akan menerima. Nah, situ sudah ada perbedaan. Jadi antara kitab suci Katolik dan kitab suci Protestan itu berbeda 7 kitab dan 2 tambahan dari itu. Ya. Itu tidak masuk kitab suci bagi mereka. Tetapi semuanya sama. Jadi paham ya? Di situ ya udah berbeda kan? Nah, jadi perbedaannya udah jelas ya, udah paham ya? Jadi jangan lagi tidak tahu beda antara sama kitab suci kami. Beda. Memang betul kitab sucinya dicetak bersama supaya tidak membingungkan orang di luar Kristen. Ya. Katolik udah pasti Kristen, ya kan? Tapi Kristen belum tentu Katolik, ada macam-macam denominasinya ya. Jelas ya? Nah, sedangkan perjanjian baru sama semua. Nah, kalau hitungan kita perjanjian baru itu ya, kalau 46 kitab di perjanjian lama, 27 kitab di perjanjian baru. Kalau hitungan kitabnya dalam kitab suci, dia satu paket begini. Jadi kitab ke-47 itu kitab apa? Oh, susah benar. Matius lah, udah masuk ke. Kalau kitab ke-47 dalam kitab suci Katolik itu adalah sudah masuk ke perjanjian baru. Paham ya? Kalau kitab ke-46 masih masuk perjanjian lama. Ya.
Nah, begitu cara membaginya. Jelas ya? Jadi perjanjian baru itu dimulai dengan kitab ke-47 atau kitab pertama di perjanjian baru itu adalah Injil Matius, disingkat Mat, ya. Jelas ya? Selanjutnya adalah Markus, tapi tidak disingkat Mar, MRK. Jelas? Jadi kalau kita membacanya bukan kitab Markus, tetapi Injil Markus, Injil Matius, beda itu. Ya, dia kitab, tetapi membacanya. Ya. Lalu kalau Lukas, Luk, Yohanes, Yo. Kemudian kisah para rasul itu Kis. Nah, kalau Roma ada dua, RM atau Rom. Ya. Biasanya begitu. Dia ada dua penyingkatannya. Ada yang menggunakan RM, ada yang menggunakan Rom. Tapi paling banyak menggunakan RM. Kemudian 1 Korintus itu 1 kor, 2 Korintus 2 kor. Kemudian Galatia itu gal. Lalu Efesus itu EF. Filipi PLV. Kolose kol. 1 Tesalonika 1 tes, 2 Tesalonika 2 tes, 1 Timotius 1 tim, 2 Timotius 2 tim, Titus tit, ya, Filemon PLM. Nah, jadi cara membacanya itu kalau misalnya Roma 1 ayat 1 itu bukan kita baca Roma langsung, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ada berapa surat yang untuk daerah atau tempat? Ada berapa surat? Ada 9 surat. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Jadi Tesalonika bukan nama orang ya. Paham? Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, gitu cara bacanya, ya. Lalu Timotius itu bukan nama tempat. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, tidak. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, karena orang ya, orang itu Timotius itu orang. Ada 2 surat, 1 Timotius, 2 Timotius. Jadi surat Rasul Paulus itu ada 13 surat otentiknya, walaupun sebagian surat kepada jemaat Ibrani juga ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi dia tidak otentik menulis semuanya. Ya, ada beberapa yang menulisnya. Tetapi yang sudah pasti surat Rasul Paulus itu ada 13. Ya. 9 untuk tempat dan 4 untuk orang. Orangnya 3 saja, Timotius, Titus dan Filemon. Kalau tempatnya berapa? Surat untuk tempat itu ada kan 9. Hanya ada 7 tempat. Tapi ada 2 tempat yang 2 kali suratnya, yaitu 1 Korintus, 2 Korintus dan 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Tempatnya hanya 7. Apa pertama? Roma. Lalu Korintus. Betul? Tempatnya tuh tapi 2 surat ya. Berikutnya Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Nah, berarti 7. Ya. Tapi suratnya ada 9. Paham ya? Karena ada 2 tempat dikirim surat 2 kali. Maka disebut surat yang pertama, surat yang kedua. Nah, kalau untuk orang hanya 3 orang. Tapi suratnya 4. Karena untuk Timotius itu 2 kali suratnya. Mudah ya? Jadi jangan sampai kita salah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Titus. Mana? Surat Rasul Paulus kepada Titus. Surat Rasul Paulus kepada Filemon. Paham ya? Nah, sampai di situ itu adalah surat-surat otentik surat Rasul Paulus. Siapakah Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah ya rasul yang dipilih Yesus ketika dia ingin menganiaya jemaat jalan Tuhan
di Damsyik. Nah, berikutnya ya, ada surat kepada jemaat Ibrani. Nah, ini tadi, siapakah yang menulisnya? Memang ada sebagian itu ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi sebagian juga oleh rasul-rasul yang lain atau murid-murid perdana pada zaman gereja purba atau gereja perdana ya. Nah, langsung surat Yakobus. Ya, ini Yakobus mana? Nah, kalau kalian lebih mempelajarinya, ini bukan Yakobus saudaranya yang tadi kita bacakan, saudaranya Yohanes anak Zebedius, bukan. Atau Yakobus anak Alpius, bukan. Atau Yudas anak Yakobus, bukan. Yakobus ini adalah saudara sepupu Yesus, yang waktu itu Yesus sedang mengajar, tiba-tiba orang Farisi mengganggunya. Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Saudara Yesus itu Yakobus, ya kan, Simon, Yakobus, Yoses, Yudas, ya. Kemudian surat Petrus, ini surat Rasul Petrus. 1 Petrus, 2 Petrus, jelas ya? 1 apa singkatannya? PTR, 2 PTR. Ya, hanya 2 surat. Berikutnya adalah 3 surat Yohanes. Ada Injil Yohanes, ada surat Yohanes. Siapakah yang menulisnya? Ya sama-sama Rasul Yohanes. Ingat ya, Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes waktu dia sudah tua. Ya. Siapa itu Rasul Yohanes? Rasul Yohanes itu adalah adiknya Rasul Yakobus, anak Zebedius. Ya. Yang disebut Boanerges, anak-anak guru. Ya, dan sepupunya Simon Petrus dan Andreas kan. Nah, paham ya? Bukan Yohanes Pembaptis nih. Harus dibedakan antara Yohanes Pembaptis itu justru malah guru dari Yohanes dan Andreas. Ya. Nah, surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes yang ketiga, ada surat itu ditulis oleh ya Yohanes. Berikutnya adalah surat Yudas. Nah, ini tadi surat Yudas bukan yang menulis Yudas Tadius atau Yudas Iskariot. Sepupu Yesus. Itu tadi. Ya, saudara sepupu Yesus, saudara Yesus. Ya, Yakobus, Simon, Yakobus, bukan Simon Petrus ya. Tapi Simon sendiri dia. Banyak Simon tuh. Petrus juga disebut Simon. Ya. Atau Simon orang Zelot yang menolong Yesus, bukan. Simon saudara Yesus. Ya. Ada Simon, Yakobus, Yoses dan Yudas. Nah, Yudas juga menulis surat. Ya. Berikutnya adalah wahyu kepada Yohanes, ya. Nah, ini wahyu kepada Yohanes ini, ya. Ini adalah wahyu yang diterima langsung oleh Yohanes dari Allah sendiri, dari Yesus sendiri, ya. Siapakah yang menulisnya? Ya. Yang mengatakan ya pasti Yohanes, tetapi yang menulis ya mungkin adalah murid-muridnya. Tetapi jelas itu wahyu kepada Yohanes untuk kita semua. Nah, lalu tiba-tiba kalau kita baca sebuah tulisan, tiba-tiba ada kata-kata BDK. Di situ ada enggak dijelaskan BDK? Ada enggak di bawahnya tuh kata-kata BDK? Bukan. Lihat di pengantarnya tuh, daftar singkatan. Ada BDK? Nah, BDK tuh bandingkan, DLL dan lain-lain, DS, ya. Kemudian ada, ya, DSJ dan sejajar, DST dan seterusnya, SBB sebagai berikut, TSB tersebut, ya. Lalu VAR varian, lalu ada teks lain, ada bintang, lihat catatan pada ayat itu. Jadi sering nanti kalian akan menemukannya di dalam kitab suci.